Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini, hari yang sangat diberkati, hari yang sangat diurapi, hari yang sangat menyenangkan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak itu bukannya tidak baik, tidak bagus. Tapi tentu saja seseorang yang mulai beranjak dari kanak-kanak menuju dewasa harus mengalami perubahan yang lebih baik. Memang seorang anak-anak begitu polos, begitu lugunya. Kalau dia diberi sesuatu, dia akan terima dengan senang. Dikasih contoh sesuatu, dia akan segera menirukan. Begitu polosnya. Kalau ada situasi yang tidak dia sukai, dia menangis. Kalau ada sesuatu yang disukai, dia tertawa. Tapi kalau apa yang dia pegang tiba-tiba akan diambil oleh orang lain, dia akan menangis. Kalau dia minta sesuatu tidak segera diberi, kadang-kadang bukan hanya menangis saja, dia akan marah, meledak-ledak, dan menangisnya pun tidak henti-hentinya. Karena anak-anak itu tingkat egonya masih tinggi, akunya masih tinggi. Nah sekarang untuk hal rohani, barangkali ketika kita baru saja bertobat, kita masih bisa dibilang anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan tidak ingin kita terus menjadi bayi rohani. Kepolosan, ketulusannya itu bagus. Tapi sesudah kita beranjak mulai dewasa, kepolosan dan ketulusan kita itu harus disertai dengan kebijaksanaan dan hikmat. Kalau tidak, kita menjadi orang yang mudah tertipu, menjadi orang yang seperti blow on. Nah, begitu juga termasuk karakter egois kita. Itu karakter kanak-kanak. Tapi kalau sekarang karakter dewasa, tentu di antara kita jangan menjadi orang egois lagi. Begitu juga dalam hal rohani. Bagaimana kita dalam hal rohani, kita bisa menjadi tidak egois. Kita bisa lihat tolak ukurnya ada di dalam perkara kasih, di mana dalam kasih itu terdapat dua roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kalau di dalam buah roh itu ada kemurahan, sekarang kita sebagai orang yang sudah dewasa rohani, dahulu kita belit, tapi sekarang kita murah hati. Di situ ada kesabaran
dahulu kita ketika bayi rohani kita orangnya tidak sabar. Tapi kalau sekarang semakin kita beranjak dewasa rohani, kita harus mulai sabar. Dulu juga kita ketika bayi rohani mungkin pengendalian diri atau penguasaan diri kurang. Dimana kita kan pengen meledak marah meledak saja. Dimana dahulu kita kadang-kadang berkhianat. Kita mudah berjanji tapi mudah juga mengingkari. Tapi setelah kerohanian kita dewasa, kita harus berubah. Sekarang kita begitu setia. Setia pegang janjinya Allah, maupun setia dengan janji kita, komitmen kita. Nah, itu adalah dewasa rohani. Bayangkan kalau saudara sudah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun sudah menjadi orang Kristen, masih tetap seperti kanak-kanak juga, betapa merepotkan orang-orang di sekitar. Dan itu tentu tidak pada tempatnya. Jadi izinkan kita sekarang mau untuk belajar menjadi dewasa rohani. Jangan jadi kanak-kanak. Karena di sini dikatakan oleh Paulus, bagaimana kita sekarang tidak menjadi seorang kanak-kanak lagi kalau kita sudah tidak berpikir sebagai kanak-kanak. Nah, berpikir sebagai orang yang dewasa artinya berpikir sesuai dengan pikiran Kristus. Berpikir dengan pikiran dan wawasan yang luas yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikiran yang matang, sehingga tiap kali kita mengambil keputusan juga keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan kita, perilaku kita juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari perilaku dan kehidupan kita pun, sebagai orang yang sudah dewasa rohani, kita bukan hanya minta dan minta terus, tapi juga dengan sukacita selalu memberi. Anak kecil kalau minta sesuatu belum dikasih nangis. Tapi kita kalau perlu sesuatu dan belum waktunya untuk Tuhan memberikannya, kita tidak akan menjadi secanyang itu. Tapi tetap kita bisa bersyukur, oh terima kasih Tuhan, aku percaya yang aku butuhkan kok sudah memberikannya tepat waktunya. Aku tetap bersukacita, aku tetap memuji Engkau. Ini orang yang sudah dewasa rohaninya. Termasuk dulu segala sesuatu buat saya, tapi sekarang kita mulai mempedulikan orang lain. Dulu berkat yang kita terima buat diri kita, tapi sekarang kita selalu pengen memberkati orang lain. Dulu selalu doa buat diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasih, yang menyenangkan hati kita. Tapi sekarang kita selalu tergerak untuk mendoakan orang lain. Dulu ada orang bermasalah, kita bisa tutup mata dan tutup telinga. Tapi kita sekarang tidak tahan kalau tidak memberi perhatian. Bahkan lebih daripada itu, kita memberikan waktu untuk apa? Menasihati dengan firman, berdoa buat dia, dan menggandeng tangan dia untuk berjalan di dalam kasih Kristus. Dan masih banyak lagi. Nah, itulah kedewasaan rohani. Dan Tuhan menghendaki kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dan akhirnya dewasa rohani sampai kepada matang rohaninya. Kita akan mengambil ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1-13. Saya memang akan bacakan semuanya dan saya mengajak Anda untuk memperhatikannya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana saja ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Nah, siapakah Nikodemus? Nikodemus itu bukan orang biasa atau masyarakat biasa. Tapi tadi Alkitab mencatat bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kedudukannya adalah pengajar Israel. Sangat tinggi jabatannya. Dan kita selalu berpikir bahwa orang-orang yang jabatannya tinggi, orang-orang yang kelihatan dari kondisi sosial yang tinggi, itu adalah orang yang sombong, orang yang keras hati, orang yang congkak, orang yang degil. Apalagi untuk mendengar sampai mempercayai hal-hal yang kelihatannya tak nampak, termasuk hal rohani. Banyak orang di dunia berpikir, yang penting kita lihat realita lah, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu mikirin yang nggak kelihatan, nggak usah mikirin hal itu dulu, itu masih nanti. Seringkali manusia berpikir seperti itu. Tapi Nikodemus ternyata lain daripada yang lain. Sekalipun dia berkedudukan tinggi dan dia pemimpin, pengajar, tapi dia sangat rendah hati. Mengapa saya katakan rendah hati? Karena ketika dia mendengar ada seseorang bernama Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, melakukan banyak mujizat-mujizat, dia bukannya bertanya-tanya, "Masa sih? Kok kamu bilang dia luar biasa? Orang di mana-mana juga biasa-biasa saja." Atau mungkin dia iri hati ketika dia mulai lihat orang-orang banyak yang mencari Yesus, dan dia berusaha mempengaruhi orang-orang itu untuk tidak datang kepada Yesus, dan dia menunjukkan akan kehebatannya. Tapi Nikodemus tidak seperti itu. Bahkan dia merendahkan hati, datang kepada Yesus dan bertanya sesuatu yang bisa mengherankan kita. Karena yang dia tanyakan adalah bagaimana orang bisa melihat kerajaan Allah. Bukankah dia seorang pemimpin agama Yahudi? Bukankah dia seorang pengajar rohani untuk orang Israel? Dia rohaniawan loh.
Dia ahli kitab loh. Tapi dia tidak malu. Bahkan dia merendahkan hati. Terlebih dahulu mendatangi Yesus untuk bertanya tentang kebenaran yang hakiki. Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Inilah Nikodemus. Mengapa dia seperti itu? Saya percaya karena dia pengen maju terus di dalam kebenaran. Dia tidak mau hanya seperti itu saja. Apalagi ketika dia mendengar ada sesuatu yang baru. Ini penting. Lebih penting dari segala-galanya. Jadi saya tinggalkan semua posisi saya dulu. Saya tanggalkan keegoan dan kesombongan saya. Saya mau merendahkan hati. Terlebih dahulu saya mendatangi dia karena saya butuh. Saudara, untuk mengalami kedewasaan rohani, minggu yang lalu adalah firman yang kita baca dorongan untuk kita mau menjadi orang yang dewasa rohani. Dan minggu kedua ini adalah caranya untuk kita menjadi dewasa rohani. Yang pertama, rendahkan hatimu untuk engkau mau belajar dan belajar terus sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru kau dengar tentang hal-hal kerajaan Allah, atau tentang pekerjaan Roh Kudus, atau tentang sebuah pewayang pengajaran dari firman Tuhan, jangan terburu-buru engkau menutup telinga dan kau kemudian ketakutan kalau nanti ini yang diajarkan tidak seperti apa yang sering saya dengar di dalam gerejaku. Jangan-jangan ini sesat. Saya takut. Atau Anda enggan. Nggak maulah. Udahlah, jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen jangan sok fanatik. Kita nggak usah jadi fanatisme. Yang penting kita ini sudah ke gereja. Mending kalau ke gerejanya juga sekedap hati. Kadang-kadang ke gerejanya karena apa? Diajak teman. Ke gerejanya karena lagi ada masalah. Saya harap gereja bisa menolong saya. Saya lagi butuh sesuatu. Saya harap gereja bisa memberi kepada saya. Atau hal-hal yang lain. Atau itu hanya menjadi sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas hari Minggu ke gereja. Sekarang pada musim corona seperti ini, nggak bisa pergi beribadah ke gedung gereja. Tapi apakah kemudian kita juga tidak beribadah? Kita bersyukur bahwa pemerintah memberikan kesempatan kita untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Nah, kalau kita sudah dewasa rohani, sekalipun kita sekarang diharuskan beribadah di rumah dengan keluarga sendiri, atau kalau Anda seorang diri, Anda beribadah sendiri, tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan, tidak menghambat untuk kita terus bersemangat beribadah, tidak membuat kita enggan, tidak membuat kita malas. Karena kita sudah dewasa rohani, sehingga kita menyadari ibadah itu yang butuh adalah saya. Ibadah saya ke gereja biasanya dulu-dulu bukan karena siapa-siapa, tapi karena saya butuh. Saya beribadah bukan hanya punya janji dengan teman-teman atau dengan keluarga. Habis ibadah kita renang, habis ibadah kita window shopping ke mall, habis ibadah kita makan bareng-bareng. Bukan itu. Tapi ibadah adalah satu ucapan syukur dari hatiku yang mengasihi dan beriman kepadanya. Karena ibadah adalah perjumpaan kita dengan Yesus, dan berjumpa dengan Yesus bukan hanya pada waktu ibadah. Setiap saat, di mana saja. Kita selalu bertatap muka dengan Yesus karena dia tidak jauh, dia bersama-sama menyatu dengan kita. Nah, orang yang dewasa rohani bisa berpikir seperti ini. Sehingga seseorang yang mau dewasa rohani, selain dia mau meninggalkan kanak-kanak rohaninya,
tidak menjadi orang egois, anak-anak rohani itu, tapi sekarang menjadi dewasa rohani dengan cara yang pertama, mau merendahkan hati dan rakus, haus, lapar untuk terus apa? Mendapatkan hal yang baru dari kerajaan Allah. Dan segera setelah kita mendapatkan hal yang baru, kita segera mau mempelajarinya bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Mendapat sesuatu yang baru bukannya dilihat sekejap mata saat itu saja, tapi akan kita terapkan dan kemudian kita pelajari kembali. Kita renungkan lagi. Untuk apa? Untuk kemudian kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, itulah dasar yang pertama. Sebagai orang yang mau dewasa rohani adalah harus mau terus rendah hati untuk belajar. Dan Roh Kudus tidak akan pelit, Roh Kudus tidak akan menghemat untuk terus mengajar engkau, memberikan pewahyuan, memberikan pengertian akan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang sangat berguna untuk kita. Orang seperti inilah yang sudah menuju kepada kedewasaan rohani. Ya, firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang 13 mengatakan demikian. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Bagaimana dia dalam penjara, dalam kondisi situasi yang mengurung dia, tapi roh jiwanya tidak terpenjara. Tubuhnya terpenjara tapi rohnya tetap bebas. Rohnya tetap merdeka. Karena memang kemerdekaan di dalam roh kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sekalipun dia di penjara, semangatnya tidak pernah pudar. Bahkan kegemarannya, kesukaannya adalah kitab-kitab. Dia minta ketika anak rohaninya ada yang datang, yaitu Timotius akan datang, disuruh bawakan selain jubahnya, tapi juga kitab-kitab itu. Tentu kitab-kitab yang ada di tangan Paulus bukan kitab-kitab tentang novel picisan, tentang drama-drama, tentang dongeng-dongeng, bukan. Tentu karena dikatakan kitab-kitab, pasti hal-hal yang berisi rohani. Dan ini adalah kesukaan Paulus. Dan ini adalah makanan yang sangat lahap dimakan Paulus. Sampai di penjara pun dia tetap mau ditemani oleh kitab-kitab itu. Nah, hal kedua dari bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani, karena minggu lalu pertama kita menjadi dewasa rohani adalah dengan rendah hati mau terus belajar. Yang kedua sekarang adalah jangan pernah kita merasa cukup, jangan pernah kita merasa puas, jangan pernah kita sudah merasa pandai, jangan pernah kita sudah merasa mengerti semuanya sehingga kita tidak perlu lagi untuk memperhatikan, menggali dari kitab-kitab rohani. Asal kita dipimpin Roh Kudus untuk membaca, menggali kitab-kitab rohani itu, mungkin kitab itu adalah pengalaman seseorang dengan Tuhan yang betul-betul itu adalah kebenaran. Kenapa tidak? Tapi lebih daripada itu, kitab-kitab semuanya sebetulnya sudah terangkum dalam sebuah buku, yaitu apa? Alkitab. Bagaimana kita punya kesukaan seperti Paulus, bahkan lebih daripada Paulus. Di tengah situasi kondisi apapun, kita tetap mendamba, merindukan, dan tetap rakus untuk apa? Untuk ditemani oleh Alkitab dan membaca, menggali Alkitab. Bagaimana kita tetap konsisten dengan kondisi hati kita. Orang yang sudah dewasa rohani tidak akan pernah bosan dengan
Alkitab atau firman Tuhan. Dia tidak perlu lagi rakus dengan masalah-masalah duniawi yang tidak terlalu berguna. Bahkan Paulus mengatakan, semuanya diperbolehkan, betul, tapi tidak semuanya membangun. Kita sudah bisa memilah-milah mana bacaan yang membangun dan mana yang tidak. Tapi kalau kitab yang bernama Alkitab, yaitu berisi firman Tuhan, semuanya untuk membangun kerohanian kita, walaupun isi firmannya ada merupakan teguran buat kita. Tapi teguran pun ketika kita terima dengan tulus hati, bisa menjadikan hal yang membangun kita. Nah, orang yang dewasa rohani akan punya kehausan, kelaparan terus dengan hal-hal yang rohani, termasuk Alkitab atau firman Tuhan. Saya percaya Anda akan terus diajak dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk masuk kepada rencana Tuhan, kita menjadi dewasa rohani. Kita membaca dari Matius pasal yang ke-14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, hari itu Yesus baru saja melakukan mujizat di tengah kerumunan massa, ribuan massa. Dan ketika orang-orang itu merasa lapar, Tuhan memberi mereka makan, tapi dengan cara mujizat. Dari 2 ekor ikan, 5 ketul roti, dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Masih tersisa 12 bakul. Terbayang oleh kita, wow, betapa lelahnya Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesudah itu? Tuhan Yesus memerintahkan untuk murid-muridnya meninggalkannya terlebih dahulu. Dia ingin ditinggalkan sendirian. Untuk apa? Nah, ini yang luar biasa. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, rupanya disuruh pulang bukan hanya 12 muridnya saja, tapi juga ribuan orang itu disuruh meninggalkannya untuk dia seorang diri. Dan di bukit itulah kemudian Yesus mengambil kesempatan untuk apa? Untuk beristirahat. Tapi istirahat Yesus itu bukannya istirahat secara jasmani, tidur di atas kasur dan di atas bantal yang empuk. Walaupun tentu Yesus juga ada waktunya untuk tidur. Tapi Yesus mengambil waktu itu untuk seorang diri. Hanya untuk apa? Berdoa kepada Bapaknya. Menyendiri dengan Bapaknya. Inilah istirahat yang sejati. Yesus tahu betul bahwa istirahat seperti ini secara roh, jiwa dan tubuh akan dibuat segar, nyaman, dan kuat kembali oleh Allah Bapa. Dia tidak melakukan hal lain selain mengambil waktu seorang diri dengan Bapaknya. Bagaimana dengan Anda? Bagi yang sudah melayani Tuhan, apakah ketika selesai pelayanan, kemudian kau mengambil waktu seorang diri untuk apa? Bersekutu dengan Bapa Surgawi, bercengkerama dengan Dia, bersyukur dengan Dia, minum air kehidupan dari Dia, berdialog, memuji dan menyembah Dia. Dan kemudian roh kita, jiwa kita istirahat di dalam hadirat-Nya. Atau kita cari dulu ikan bakar. Yuk rame-rame makan ikan bakar dulu. Yuk rame-rame makan mie godok dulu.
Yuk kita santai dulu. Window shopping. Atau lihat-lihat keliling kota dulu, apalagi kalau engkau melayani di satu kota. Apakah itu yang Anda lakukan atau mengambil istirahat yang terbaik? Itu seorang diri saja hanya bersama dengan Bapa Surgawi. Tapi bukan hanya melayani. Anda yang mungkin bukan menjadi seorang pelayan yang berkhotbah di mimbar, mungkin bukan seorang pengajar rohani, pengkhotbah dan sebagainya, tapi Anda mungkin masih melakukan pekerjaan sekuler. Nah, ketika Anda sudah selesai mengerjakan pekerjaan sekuler, bagaimana engkau memanfaatkan waktu untuk beristirahat? Barangkali sepulang dari kantor atau dari perusahaan atau dari tempat kerja sampai di rumah, waktunya aku istirahat, dan Anda langsung duduk di depan televisi dan mengambil remote. Anda cari channel-channel yang bisa menghibur Anda secara jiwa dan daging, tapi bukan untuk roh Anda. Selesai engkau menyaksikan televisi, apa yang tadi membuat engkau tertawa di depan televisi sudah tidak berbekas lagi. Beban, masalah, tanggung jawab yang menjadi bagian Anda tetap menggelayut di dalam hatimu. Tetap ketika engkau menaruh kepalamu di atas bantal, masalah itu menguasai pemikiranmu. Atau Anda bisa berkata, gimana nanti, gimana besok. Tapi itu tidak menyegarkan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kesegaran baru, semangat baru, kekuatan baru, pikiran juga jernih? Pakailah waktu selesai kesibukan melakukan tanggung jawabmu, pekerjaanmu, dengan mengambil istirahat sejati, yaitu apa? Di hadirat Allah. Kita sendirian dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita manfaatkan waktu itu untuk kita mengalami kasih Allah, mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami aliran airnya yang hidup, berdialog dengan Dia. Mungkin kita saat itu mendapat pujian dari Tuhan. Aku senang dengan apa yang kau kerjakan hari ini, nak. Kenapa tidak? Kita bercengkerama dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, dan kita menikmati hadirat luar biasa. Saya percaya ketika itu yang kita lakukan, roh dan jiwa kita tetap terpelihara dalam keadaan segar, kuat, dan terus menyala-nyala. Tapi bukan berarti saya menganjurkan untuk Anda menghancurkan televisi Anda supaya tidak menonton. No. Tapi bijaksanalah mempergunakan waktu. Kalau Anda mau mendapat yang terbaik dalam beristirahat, pilihlah istirahat yang sejati. Itu adalah dengan bersekutu pribadi dengan Tuhan, menyendiri saja dengan Dia, maka kita akan mendapat berkat rohani, materi jasmani yang baru dari Dia. Tidak sedikit kita akan mendapatkan ide-ide brilian dari Dia. Tidak jarang kita akan mendapat visi yang baru. Kita mendapat pewahyuan yang baru, inspirasi dari Roh Kudus untuk kita kerjakan.
tidak jarang juga kita akan mendapat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah dalam istirahat yang sejati ini, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan, menyendiri dengan Dia. Apa yang kita dapatkan? Roh, jiwa, dan tubuh kita tetap sehat, segar, dan kuat. Sekarang hal yang ke-5, untuk kita masuk dalam kedewasaan rohani, kita akan mengambil pelajarannya dari apa yang dialami oleh Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 16. Mari kita baca semuanya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon karbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wow, kisah ini menarik sekali. Bagaimana Gideon yang berasal dari suku paling kecil Manasye, dan dia menjadi anak bungsu, anak paling kecil, tiba-tiba dia mendapat tugas yang besar dari Tuhan. Di sini tulisan malaikat Tuhan adalah huruf besar. Jadi malaikat Tuhan dalam huruf besar ini yang dimaksud adalah Tuhan. Ternyata Tuhan menghampiri sendiri kepada Gideon. Tuhan yang mendatangi Gideon sendiri secara pribadi dan berkata, kamu akan aku pakai untuk mengalahkan orang Midian. Gideon terkejut karena dia menyadari keberadaannya, dia menyadari kondisinya. Apalagi dia merasa dari suku yang terkecil dari Manasye. Dia anak paling kecil. Apa yang bisa aku lakukan? Dan bagaimana mungkin? Aku tidak bisa apa-apa. Aku terlalu lemah. Aku pasti tidak dipandang oleh orang lain. Bahkan mungkin orang memandang aku hanya sebelah mata. Keterkejutan Gideon pasti amat sangat, karena dia tidak menduga bahwa dia akan dihadiri oleh malaikat Tuhan dalam huruf besar. Artinya didatangi oleh Tuhan dan dipercaya untuk menerima tugas yang mulia, membebaskan bangsa Israel, bangsa umat kepunyaan Allah sendiri, dan bangsa dikasih oleh Tuhan. Dari apa? Dari Midian, orang-orang Midian. Sampai Gideon kembali lagi beralasan, Tuhan, kata nenek moyang kami, kita kan sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Dahulu kami berpikir, kalau kami sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan, kami akan menjadi manusia bebas, orang bebas, dimerdekakan. Bukan lagi menjadi budak, bukan lagi terkekang, bukan lagi tertindas, bukan lagi dikuasai oleh bangsa lain, bukan lagi dibodoh oleh bangsa lain.
Tapi kenyataannya kami justru sekarang di bawah kekuasaan dan penindasan orang Midian. Mengapa Engkau biarkan itu terjadi, Tuhan? Tapi alasan Gideon tidak diterima oleh Tuhan karena itu bukan alasan, no reason. Di sini kamu harus tahu bahwa Aku yang mengutus engkau karena aku mempercayai engkau dan aku yang akan memampukan engkau. Tapi kamu sekarang harus mau menerobos barier atau selubung-selubung yang menutupi alam pikiranmu. Engkau hanya memandang dengan kacamata secara manusia biasa, secara kedagingan. Dan itu sebabnya engkau tidak sanggup. Engkau melihat masalah keadaan terlalu besar. Engkau lupa bahwa aku lebih besar dari masalah itu. Aku lebih kuat karena aku Tuhan yang memiliki segala-galanya. Aku Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan aku Tuhan yang mengutus engkau, mempercayai engkau. Pasti aku yang akan memampukan engkau. Aku yang akan mendukung engkau. Dan aku yang akan memberikan hasil akhir. Gideon, kamu akan aku pakai untuk mengalahkan orang-orang Midian. Wow, tugas yang besar dan mulia. Rasanya memang tidak mungkin. Tapi setiap orang yang sudah lepas daripada barier, daripada selubung, daripada kurungan, daripada penjara, daripada jerat dalam alam pikirannya, pasti dia percaya kalau Tuhan yang mengutus aku, Tuhan yang memakai aku, pasti Tuhan yang memampukan aku melaksanakannya. Dan janjinya adalah ya dan amin. Tapi ketika seseorang masih tertutup oleh barier-barier tertentu, barier kelemahan, barier keadaan diri sendiri, barier kondisi, barier masalah, barier jiwa yang kerdil, pikiran yang terkurung, pasti merasa aneh dan tidak akan pernah bisa mempercayai hal ini. Tapi itulah Tuhan, seperti dikatakan dalam firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagi aku. Termasuk dalam perjanjian baru ini kita bisa berkata dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya kepadanya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Gideon melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ditugaskan kepadanya. Dan ternyata karena dari Tuhan yang memakai Gideon, semuanya menjadi berhasil. Seringkali kita juga mempunyai banyak barier kurungan dalam alam pikiran kita, keterbatasan. Karena kita tidak mau menyingkapkan barier itu, tidak mau melakukan breakthrough, terobosan. Padahal ketika kita mau melakukan terobosan iman, terobosan hal-hal pewahyuan dari kerajaan Allah, surga akan mendukung kita dan akan memampukan kita kok. Tapi sejauh manakah kita sekarang mau sungguh-sungguh mau mengalami terobosan dari barier kemustahilan? Karena sebetulnya sejak kita dalam Yesus Kristus, kita menjadi umat kepercayaan Allah juga. Kita menjadi umat milik Allah sendiri. Kita menjadi umat yang dipercaya banyak hal. Bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Sampai sedemikian percayanya Tuhan kepada kita. Bahkan untuk mengalahkan musuh-musuhmu, setan dan iblis sekarang tidak bisa menguasaimu, tidak bisa menjerumuskanmu, tidak bisa untuk mengikatmu kembali, karena kau sudah milikku. Dan aku sudah menjadikan engkau bukan seorang pendosa yang lemah,
miskin, dan tak mampu. Tapi engkau menjadi manusia kerajaan Allah yang aku jadikan mampu, aku jadikan kuat, aku jadikan perkasa karena kuasaku. Luar biasa sekali. Sehingga firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 jelas mengatakan, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa sekali, bukan? Nah, akhir daripada seri khotbah dari tema kedewasaan rohani, saya menggarisbawahi kembali poin-poin dari kedewasaan rohani ini. Yaitu pertama, kita harus mau beranjak dewasa dari bayi atau kanak-kanak rohani sebagai anak Allah yang sehat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kedewasaan rohani itu? Kita harus rendah hati mau belajar terus. Jangan pernah bosan dan jangan pernah merasa sudah tahu, sudah pinter, sudah mengerti semuanya. Tapi perlu rendah hati, mau terus belajar, diajar, dan menggali segenap rahasia kerajaan Allah dengan tekun. Yang ketiga adalah supaya kita mengalami kedewasaan, jangan hanya sibuk untuk hal-hal yang dari dunia ini, untuk hal yang hanya kebutuhan secara kedagingan dan jiwa kita. Kita harus tahu bahwa kondisi jiwa dan daging kehidupan kita di dunia ini sehari-hari ditentukan oleh kondisi daripada rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, rohmu kuat, rohmu sehat, jiwa dan kedagingan kita bisa di-manage, dikuasai, dikendalikan, diatur oleh kekuatan dan dari roh kita yang sehat, sehingga semuanya menjadi balance dan baik adanya. Jadi yang ketiga adalah kita harus mirip pecinta buku, dan buku yang kekal yang memberikan kunci kehidupan hanya firman Tuhan. Yang lain-lain itu hanya sambilan. Tapi yang terpenting, cintailah buku yang kekal, yaitu firman Tuhan. Jadi satu kebutuhan buat kita dan kesukaan kita. Jadi yang keempat adalah milikilah istirahat yang sejati. Apa maksudnya? Selalu punya waktu dan memberi waktu yang terbaik untuk diri sendiri, berdiam diri atau menyendiri dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi dengannya. Dan yang kelima adalah kita harus mau mendobrak barrier-barrier kemustahilan. Jangan banyak alasan, no reason, sehingga kita selalu bisa berkata, yes Lord, I'm ready. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut,
Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.